Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Kali ini aku, Zahra Maharani, mahasiswi Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2023. Nah, so this time we are in the segment Penong, Peko Nongkrong, yang mana kita bakal nongkrong dan ngobrol seru bareng mahasiswi Pendidikan Ekonomi yang aktif dan berprestasi. Nah, gimana nih? Para Pekoners sudah pada nonton kan episode-episode podcast sebelumnya yang seru dan memiliki info yang menarik nih. Buat episode kali ini, udah kenal belum sama gestarnya? Kalau belum kenal, kita kenalan dulu dong ya, karena kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Daripada kita kacangin lama nih gestar kita, langsung aja kita sapa. Halo Kak Gayatri. Halo Zara. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Zara gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, gestar kita kali ini yaitu Kak Gayatri Putri Lestari, salah satu mahasiswi Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2021. Nah, boleh dong Kak disapa dulu nih para Pekoners-nya. Halo Pekoners, kenalin aku Gayatri Putri Lestari, biasanya dipanggil Gay. Aku mahasiswi Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2021. Aku baru pulang dari program PMM batch ketiga dari UNM. Oh, jadi Kakak salah satu mahasiswi yang lulus program PMM ya Kak? Iya. Dari Universitas? Negeri Makassar. Oh, ke Universitas Negeri Makassar. Oke, nah Kak, sebelum aku tanya lebih dalam nih mengenai PMM itu sendiri, boleh dong Kak sharing ke aku sama ke Pekoners nih, bagaimana kegiatan Kakak atau kesibukan Kakak selama jadi mahasiswi Pendidikan Ekonomi? Kalau untuk kesibukan sehari-hari itu selain kuliah, aku juga aktif di berbagai organisasi. Contohnya itu HMD Pekon. HMD Pekon. Ya, alhamdulillahnya aku diamanahi menjadi sekdep dari PSDM. PSDM. Nah, selain itu aku juga sekarang aktif jadi koordinator untuk kampus UNP di itu BCB. Apa itu Kak? BCB itu beasiswa cendikia Basnas. Nah, mereka tuh coverin UKT kita. Nah, aku kan nggak lulus KIP nih. KIP yang gagal. Okay. Nah, jadi kan UKT-nya masih bayar. Nah, jadi aku apply itu BCB biar BCB itu cover UKT aku. Jadi aku kuliahnya sampai lulus gratis. Oke, keren banget nggak sih Pekoners? Nah, berarti Kak Gayatri ini salah satu yang lulus PMM batch 3, kemudian lulus beasiswa BCB. Iya. Nah, terus aktif di organisasi HMD ya Kak? Oke nih Kak, aku pengen nanya lebih dalam lagi tentang PMM-nya nih sekarang. Nah, gimana sih dan apa sih alasan Kakak memilih program PMM ini? Kan ada nih program Kampus Merdeka kayak magang, kemudian wirausaha, dan mengajar. Kenapa Kakak prefer ke PMM? Nah, sebenarnya di awal itu aku nggak milih PMM. Oke. Jadi kan di HMD itu lumayan sibuk ya. Iya. Kayak setiap minggu tuh pasti ada rapat, ada kegiatan. Nah, jadi aku jadi manusia yang kuliah rapat. Baik. Nah, jadi di sela itu aku kan nggak tahu informasi apapun. Nah, disitulah kayak kita tuh pentingnya punya temen yang gercep cari informasi. Nah, jadi sebenarnya awalnya aku ikut PMM itu sebenarnya nggak mau ikut PMM, awalnya, tapi kan kita tuh ada temenan berlapan. Nah, yang pengen ikut PMM tuh cuma 2. Jadi karena kita solid nih, solid banget. Semuanya tuh apply dari program PMM-nya. Nah, kebetulan dari 8 yang apply itu yang lulus tuh aku. Wow, rezeki juga ya Kak? Iya, rezeki. Nah, tapi setelah mengikuti program PMM-nya sendiri kayak wah, nggak salah nih ikut ini, bagus gitu. Itu memang kayak diarahkan Allah mungkin ya, kayak supaya milih PMM, walaupun Kakak awalnya nggak niat nih buat ikut awalnya PMM. nggak niat, tapi mungkin ini rencana Allah ya. Iya. Nah, kan Kakak PMM ke Makassar ya Kak? Ya. Kenapa sih Kak? Boleh tahu dong aku alasan Kakak memilih Makassar buat jadi tempat kuliah pertukaran sementara ini? Nah, aku boleh cerita sedikit ya Zara? Iya, boleh. Nah, awalnya kenapa milih UNM, kenapa nggak kampus yang lain? Pertama itu PMM tuh kita harus apply-nya di luar pulau di luar pulau asal. Jadi pilihan kita cuma Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, sama Nusa Tenggara. Nah, sedangkan di jurusan kita nih di Pekon itu Papua dan Maluku itu tidak boleh. Kenapa gitu Kak? Karena mungkin terlalu jauh ya. Oh iya sih, benar-benar. Lalu kalau menurut Gayatri kalau Kalimantan itu terlalu jauh. Walaupun lebih dekat ya dari Sumatera, tapi kayaknya terlalu jauh gitu. Kalau Jawa itu kapan-kapan bisa deh ke Jawa kayaknya. Nah, terus jadi pilihan itu tertuju pada Sulawesi. Selain itu mungkin karena di UNM itu kayak mata kuliahnya, SKS-nya itu hampir mirip sama UNP.
karena PMM tuh juga kampus pendidikan. Nah gitu. Oke, berarti kakak memilih PMM di Makassar ini karena matkulnya hampir sama dengan matkul yang ada di UNP ini ya kak. Nah, buat first impression kakak nih ketemu orang-orang Makassar di sana dan belajar di kampus orang nih kak, yang mana kakak kan orang Padang ya kan. Nah, kayak di Makassar itu ada nggak sih culture shock atau first impression kakak tentang Makassar? Nah, kalau untuk culture shocknya sendiri mungkin kalau dari segi makanan ya. Nah, di sana itu makanannya semuanya pakai jeruk nipis. Oh iya. Bayangin tuh kayak kita makan nasi goreng tapi dikasih jeruk nipis. Tapi enak aneh kan? Enak tapi aneh gitu, nggak biasa. Terus kayak mereka pentol, bakso, mie goreng, apapun itu makanannya pasti pakai jeruk nipis. Sampai waktu itu aku masuk rumah sakit gara-gara asam lambung karena kebanyakan makan jeruk nipis. Bayangin. Serius kak? Serius. Nah, kalau untuk segi pertemanan itu kayak orang timur tuh kayak sangat welcome. Tapi minusnya mereka tuh suaranya gede-gede, kayak ngegas gitu. Mereka tuh ngomongnya kayak kenceng. Jadi kayak agak shock, ini orang marah apa enggak sih sama aku gitu. Oke kak, nah kakak kan pertukaran ke Makassar. Ada nggak sih kak tantangan bagi diri kakak sendiri kayak dari segi makanan, bahasa, atau kehidupan yang ada di Makassar itu berbeda dengan kehidupan kakak di sini? Oke, mungkin dari tantangan sendiri ya Zara, boleh kita mungkin dari sebelum aku berangkat ke Makassar ya. Ya boleh. Setelah kita diumumkan lolos nih dari program PMM sendiri, kita tuh perlu untuk menyusun KRS karena kita bakal konversi setelah pulang dari PMM-nya. Nah, aku tuh udah nyusun KRS, apa mata kuliahnya, berapa SKS-nya, nanti bakalan dikonversi apa enggak. Nah, itu tuh udah aku persiapan dengan matang. Menurut aku itu udah matang dan udah di ACC sama kadepnya. Tapi ternyata setelah aku berangkat dan ambil KRS di sana, ternyata mata kuliah yang ditawarkan di laman PMM dengan yang ditawarkan di Siam Oke itu sangat berbeda. Jadi otomatis kayak aku panik, ini gimana nih supaya aku bisa capai target SKS aku. Otomatis aku chat lagi itu, minta bantuan dari teman-teman supaya kayak ini aku harus ambil apa gitu, biar semua yang aku rombak itu bisa capai target. Nah, alhamdulillahnya itu tuh kayak bisa aku ambil dengan catatan aku ngambil juga di UNP 2 mata kuliah. Oke, berarti kakak double gitu ya mata kuliahnya? Iya, di sana aku ngambil, di sini aku juga ngambil jadinya. Oke, sebelumnya itu berapa SKS kak boleh ngambilnya? Boleh ngambilnya itu di sana 16 SKS untuk mata kuliah, 4 SKS untuk modul Nusantara, dan 4 SKS-nya boleh kita ambil di sini. Jadi aku ambil 24 SKS waktu itu, tapi 4-nya 2 NP. Oke kak, berarti untuk SKS-nya itu kan ada 24. Nah, 4-nya itu dari UNP. Dan kan PMM itu harus buat modul Nusantara. Itu terhitungnya 4 SKS juga. Terus di 16 SKS-nya lagi ngambil dari Universitas Makassarnya. Oke. Terus lanjut untuk tantangan berikutnya, mungkin dari segi pertemanan ya. Oke, boleh. Nah, kalau tantangan dari segi pertemanan itu kayak kita nih di Minang, kita tuh biasa kayak yaudah pelan-pelan ngomongnya. Kalau misalnya orang udah ngegas itu berarti kayak orang udah marah ya. Tapi kalau di sana tuh mayoritas orang ngomong tuh kayak suaranya kenceng. Jadi kayak kita tuh sering kayak astagfirullah, ini orangnya marah apa enggak ya gitu. Nah, tapi di balik itu menurut aku ya, berkumpul dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda, cara pola pikirnya berbeda, itu tuh kayak mau nggak mau kita juga harus berkembang, kayak kita harus memahami apa itu pola pikir mereka, gimana cara mereka berpikir gitu. Jadi ada plus minusnya Sarah. Nah, kalau untuk makanan kayak yang aku bilang tadi, kayak semuanya nggak sama gitu. Jadi orang Makassar itu suka makanan yang dominannya hambar dan kecut. Jadi kayak kita yang di sana kita beli nasi Padang tapi rasanya tuh nggak nasi Padang banget gitu. Yang nasi Padangnya hambar, tapi kayak mungkin mereka tuh menyesuaikan dengan lidah orang Makassar sini. Jadi kayak mungkin itu selera mereka ya. Berarti kayak bertemu dengan orang Makassar ini juga bisa mengubah pola pikir kita ya kak. Dan kayak kita kan berpindah provinsi ya kan, pulau lah ya kak. Nah itu kayak kita bisa kenal lebih banyak budaya juga ya kak. Nah boleh dong kak cerita dikit tentang modul Nusantara kakak. Nah kalau modul Nusantara ya itu tuh kayak sebenarnya kita tuh
kuliah tapi sambil main. Oke, asik dong ya. Asik. Jadi setiap minggu itu kita tuh diajak pergi jalan-jalan dan itu tuh gratis, termasuk akomodasi, makanan, terus kalau misalnya kita masuk wahana itu juga dibayarin. Wah, enak kan? Iya. Wah, di kampus asal kita nggak dapet nih, tapi di kampus di penerima kita dapat. Enak. Terus kayak kita tuh modulnya ke tempat-tempat yang kayak kita tuh nggak bisa nemuin di Sumatera Barat gitu. Kayak sejarah mungkin gitu ya, Kak? Iya, berbeda gitu kan. Tapi kayak mungkin ada di Sumatera Barat, tapi aku yang nggak tahu ya. Kayak mereka tuh modulnya tuh dominan ke tempat yang kayak goa. Oh gitu. Mereka tuh kayak akan goa-goa. Terus kayak waktu itu aku ke Goa Berlian dan isinya semuanya betulan berlian loh, bayangin. Gimana sih Kak perasaannya bisa lihat itu? Dicomot gitu kan, ternyata kakaknya nggak boleh dipegang ya, nggak boleh disentuh. Tapi gitu. Padahal kayak di dinding-dinding itu ada berlian-berlian yang kita udah jelas kayak, wah ini berlian bisa dicomot nih, kayak gitu. Nggak boleh dong ya? Iya. Dan mereka tuh kalau untuk modul aku tuh mungkin mereka tuh unggul di sisi baharinya ya, karena mereka tuh provinsinya tuh kebanyakan lautan. Jadi mereka tuh kayak pantai itu emang kayak dikasih perhatian lebih, kayak kemarin tuh aku ke titik 0 di Bulukumba, itu tuh sumpah bagus banget. Kalian harus ke sana sih. Nah Kak, kan Kakak PMM ke sana, tapi kan juga melakukan kegiatan di UNP ini Kak. Ada nggak sih Kak tantangan atau gimana Kakak memanage waktu Kakak antara kuliah yang di Makassar sama di UNP? Nah, perfectnya aku tuh struggle banget sama kuliah yang di UNP. Karena di Padang dan Makassar itu kita tuh punya perbedaan waktu. Nah, otomatis kayak jam 8 aku di sana, di sini tuh masih jam 7. Oh gitu. Berarti 1 jaman gitu ya Kak? Iya, jadi bedanya 1 jam. Jadi aku tuh bingung kayak kalau misalnya aku kuliah jam segini, udah belum ya? Jadi kayak kuliah aku tuh sempat ketinggalan gara-gara aku tuh kayak bingung tata lagi. Aku tuh sempat bingung dengan perkuliahan di sini karena kayak waktunya tuh beda. Jadi time management kita tuh seharusnya lebih lebih diperhatiin lagi. Tapi karena di sana aku udah sibuk juga sama perkuliahan di sana, jadi perkuliahan di UNP ini sempat ketinggalan, tapi alhamdulillahnya dosennya baik-baik banget, jadi aku bisa ngejar. Nih Pekoners, buat yang mau ikut program PMM ini juga harus memanage waktunya dulu ya, gimana sih, dan harus menentukan pilihan universitasnya gimana, harus meresearch lagi gimana sih kita kalau hidup di sana, kuliah di sana, terus harus banget memanage waktunya ya Kak, supaya nggak keteteran yang di univ aslinya. Nah Kak, kita udah tadi bahas tentang SKS lah ya Kak, sama mata kuliah. Boleh dong Kak cerita gimana nih kalau para Pekoners dan aku sendiri nih minat buat ikut program PMM ini Kak? Untuk persyaratan berarti ya Zara? Iya. Kalau untuk persyaratan untuk apply di PMM itu, kita tuh minimal itu D3 vokasi atau S1. Baik. Nah, habis itu kampus kita tuh terdaftar. Terdaftar di program itu ya Kak? Iya, terdaftar di program PMM-nya. Lalu kita tuh juga harus bikin SPTJM namanya, surat pertanggungjawaban mutlak, yang dimana itu ditandatangani langsung oleh orang tua. Karena kita jauh kan, nggak mungkin kita kayak pergi jauh tapi orang tua nggak tahu. Iya, nggak izin lah ya Kak. Jadi harus diketahui sama orang tua. Terus kita tuh juga harus sehat, kita harus melampirkan bukti surat keterangan sehat. Nah, habis itu kita butuh rekening. BBH pastinya. Pasti nggak mungkin kan kalian pergi tapi tidak mengharapkan BBH itu. Iya. Kalau untuk alur sendiri, kita tuh awalnya kita bikin akun di laman PMM. Nanti mungkin linknya boleh ditaruh di bawah ya. Boleh. Boleh. Kita tuh bikin akun, gampang kok bikinnya, cuman pakai email, terus bikin password udah jadi. Terus semua informasi tentang PMM yang bisa kita apply itu udah tersusun di sana, dari pendaftarannya, kapan deadline pengumpulan berkas, kapan pengumuman, apa aja yang harus dilakukan tuh udah lengkap banget di sana. Jadi kayak lamannya tuh informatif. Nah, setelah misalnya kita lulus nih, kita tuh konfirmasi dulu ke PA. Bu, ini boleh nggak? Menurut Ibu gimana? Kalau misalnya PA ACC, kita lanjut ke KADEP. Nah, kalau KADEP itu mengurus tentang konversi SKS dan segala macam keberangkatan itu di KADEP.
kalau misalnya kadep udah ACC berarti kita tinggal pergi. Oke, jadi yang pertama itu di program D3 atau S1 minimal. Terus kita harus dapat persetujuan juga ya Kak dari PA, orang tua juga. Terus baru persetujuan kadep yang bakal mengurus konversi SKS tadi. Oke Kak, nah selain syarat dan prosedur tadi, ada nggak sih Kak yang harus dilewati dulu sebelum kita melakukan pendaftaran itu Kak? Kayak atau ada ujiannya? Nah, dalam seleksi penerimaan dari program PMM ini tuh ada 2 tes. 2 tes. Sebelum kita betul dinyatain lolos ya, itu tuh ada 2 tes. Itu tuh ada Surbin, Survei Kebinekaan, dan VCIT. Nah, mereka tuh kalau di Surbin itu tuh membahas kayak jiwa nasionalisme kita tuh gimana sih gitu. Nah, sedangkan kalau di VCIT itu mereka bahas kayak 3 dosa besar, kayak tentang pelecehan, tentang kayak dia tuh nanya gimana pandangan kita jika terjadi misalnya di depan kita terjadi sebuah ini betul apa enggak. Jadi kita tuh tinggal jawab benar, salah, setuju apa tidak. Nah, gitu aja. Berarti kita harus mengikuti tes-tes tentang kekerasan sama kebinekaan kita gitu ya Kak. Oke Kak, lanjut lagi. Selain itu boleh dong Kak dikasih tipsnya nih buat aku dan para pekoners mungkin yang ingin daftar ke program ini. Kalau untuk tip lulusnya tuh sebenarnya gampang. Jadi kita tuh kalau misalnya kita apply suatu program, kita tuh berbicara tentang peluang. Kalau misalnya kita apply ini, kita bisa nggak masuk, kita bisa nggak lolos. Nah, kalau dari aku itu sendiri, kan pas daftarnya itu ada kayak kuotanya, kuota penerimanya berapa, yang udah apply di sana berapa. Jadi kita tuh kayak mikir-mikir, kalau misalnya kuotanya 1.000, yang apply 2.000, kayak susah nggak sih kita buat masuknya. Jadi kayak mikir gitu. Tapi kalau misalnya kuotanya 1.000, yang daftar tuh baru 500, itu kayak masih bisa kita masuk. Jadi kayak kita tuh harus berpikir, kayak kita harus cermat dalam melihat kayak kuotanya itu gimana sih, kayak mungkin nggak kita masuk ke sana gitu. Oke, berarti kita juga harus searching dan cari lebih lanjut nih berapa kuota yang diterima dan terus mungkin kita juga boleh kita boleh kepoin IG PMM sebelumnya kayak penerimaan di kampus itu banyak nggak? Penerimaan di kampus itu bagus nggak? Terus layanannya gimana? Karena kalau bicara tentang pergi ya, kayak kita tuh harus sebisa mungkin bikin diri kita nyaman. Jadi kita harus lihat fasilitasnya apa, layanannya apa. Jadi gitu sih Zara kalau menurut aku. Jadi kayak secara umum tuh kita harus update terus lah ya Kak mengenai program ini sendiri. Nah Kak, aku mau dong minta kesan atau pesan dari Kakak buat calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang pengen ikut program PMM juga Kak. Oke, kalau untuk pesan bagi pekoners nih yang mau ikutan program pertukaran mahasiswa merdeka untuk batch selanjutnya, mungkin sebelum kita melakukan pendaftaran itu kita harus riset dulu kayak universitasnya apa, mata kuliahnya apa, SKS yang bakal diambil apa. Tapi kayak kita nggak bakal kesusahan ya, karena sebenarnya jurusan Pekot itu ada di mana-mana. Jadi kayak kita apply dimanapun, kayak mata kuliah yang bisa kita ambil tuh ada gitu. Jadi kemarin tuh walaupun aku lomba KRS-nya, tapi aku tetap kayak capai target SKS aku. Nah, karena bisa dikonversi gitu ya Kak? Iya, bisa dikonversi full 20 SKS. Terus kayak mata kuliah kita nggak susah. Pasti ada di mana-mana gitu. Nah Pekoners, jadi buat para Pekoners yang pengen ikut program PMM juga perlu harus research lagi ya Kak. Kayak kita harus samain nih SKS atau matkul kita dengan matkul yang bakal kita ambil di univ tujuan kita buat pertukaran. Oke nih, tadi kita udah cerita dan ngobrol panjang ya Kak mengenai PMM dan gimana sih keseharian atau kehidupan Kak bertukar sementara di Makassar. Kita boleh main game ini Kak? Boleh banget dong. Jadi gamesnya ini kita sambung kalimat, tapi setiap awal kalimat itu harus sesuai dengan abjad. Kayak misalkan abjad yang pertama kan A, terus aku bilang aku suka. Nah, terus kakak lanjut kalimatnya tapi awalnya B. Oke, aku mulai dari diri aku ya Kak. Aku ingin makan bakso. Aku kayaknya enak deh. Cuman kosku agak jauh nih Kak. Di mana tuh kosnya? Di Cendrawasih. Fakultas Ekonomi jauh nggak dari sana? Nggak juga sih, bisa jalan. Harusnya bisa kan?
Iya, tapi kayak mana lah kesana tuh? Jadi gimana? Cari tompangan nggak sih? Kalau ada kendaraan oke lah, nggak apa-apa. Lagian bisa sekalian healing kan ke sana. Mantai juga nggak sih kesana? Nggak sih, jauh tahu dari pantai. Oke, berarti kita harus habis kita podcast ini. Gimana nih? Duh. Oke guys, aku nggak tahu lagi apa jawabannya. Iya, aku juga bingung Udah nih. bingung, udah Iya, panjang banget gak sih, Kak? Oke nih, Kak. Kita udah seru-seruan dan ngobrol panjang. Aku mau minta closing statement dong dari Kakak buat para Pekoners. Oke, untuk Pekoners semua yang ada di rumah, mungkin aku cuman mau nyampein kalau segala sesuatu yang kita jalanin itu pasti ada risikonya. Nah, kita sebagai mahasiswa itu harus bisa ngambil risiko. Kayak harus berani. Kalau aku analogikan, kita tuh lebih baik gagal daripada kita tuh akhirnya menyesal karena kita tuh nggak pernah nyoba sama sekali. Oke, jadi setiap tindakan yang kita pilih itu ada risikonya ya, Kak. Cuman kita harus ngambil itu karena kalau nggak itu kita nggak tahu gimana ya, Kak. Betul. Kita harus mencoba habiskan jatah gagal gitu lah ya, Ya, Kak. habiskan jatah gagal sekarang karena nantinya jatah gagal tuh udah nggak ada lagi. Iya, benar banget. Jadi tinggal sukses aja. Oke, Pekoners. Nah, buat para Pekoners yang pengen lebih dekat dengan gestar kita kali ini tuh Kak Gayatri, boleh dong Kak perkenalkan IG-nya biar bisa Pekoners tanya-tanya nih mengenai PMM. Oke, yang bagi Pekoners di rumah nih yang pengen tahu lebih banyak mungkin tentang PMM ini, boleh DM aku di @gayatris ya. GYTRIIISS. Oke, dan buat para Pekoners, jangan lupa terus pantengin podcast-podcast di Pendidikan Ekonomi di YouTube-nya yaitu Pekon Podcast dan Spotify juga Pekon Podcast. Dan kemudian IG dan TikTok labor_pekobis. Oke Pekoners, jangan lupa stay tune ya. Nah Kak, sebelum kita tutup beneran nih segmen kita kali ini, boleh dong kita tagline bareng. Kalau aku bilang podcast pendidikan ekonomi, kita jawab bareng. The more you know, the more you grow. Oke? Oke. Podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Zahra Maharani pamit. Aku Gayatri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.